kalian itu kan netizen dan juga rombongan Wegom dan yang lainnya kan tidak bisa berbuat apa-apa tuh tentang Mami ibadah umroh. Udah diam aja gitu ya. DM masuk ke media sosial saya mendesak untuk Isa Zega alias Sahrul alias Mami Online untuk segera dipenjarakan karena telah menistakan agama. Wajah seorang penista agama, Mami Isa Zega alias Sahrul. Ini abang-abang kan? Coba kita lihat lagi. Sahrul. Astagfirullah. Salah pakai baju abang Sahrul. Sahrul memakai hijab saat ibadah umroh. Laki-laki kok bisa pakai hijab di tanah suci? Bayangkan berapa akhwat tidak murim yang ia sentuh saat beribadah. Isa Zega alias nama aslinya Sahrul menista agama Islam dan menjatuhkan martabat wanita. Abang Sahrul, bertobat bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait masalah yaitu penistaan agama, yaitu adalah seorang waria ya. Jadi seorang waria tersebut itu telah melakukan umroh. Ketika melakukan umroh, waria tersebut itu memakai hijab ya teman-teman. Padahal ya secara fisiknya itu adalah laki-laki, tapi ini malah memakai hijab dan pergi umroh. Dan di situ mereka ini berbaris-baris dengan perempuan ya. Seberapa banyak mereka ini menyentuh yaitu wanita yang bukan mahramnya. Nah teman-teman, jadi si waria tersebut itu adalah namanya Syahrul ya, semestinya namanya Syahrul. Dan si Syahrul ini membuat geram yaitu para netizen ya teman-teman, karena sudah menistakan yaitu agama Islam. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video dari Bang Dodi Sefriadi. Kali lagi saya melanjutkan pembahasan mengenai video yang kemarin, yaitu ada seorang laki-laki yang berpakaian layaknya wanita lalu melaksanakan ibadah umroh, bahkan kemungkinan sholatnya itu masuk di saf perempuan. Jelas ini fatal sekali teman-teman ya. Setelah banyak yang membahasnya dan setelah ini viral, akhirnya ada pihak anggota DPR RI yang akan melaporkan si Panci tersebut teman-teman. Ini saya pakai kalimat Panci atau kata-kata Panci karena saya mematuhi peraturan YouTube, nggak boleh secara vulgar menyebutkan istilah orang itu ya. Seharusnya kan pakai huruf B depannya, tapi ini saya ganti huruf P. Ya ini bagian dari cara saya untuk mematuhi peraturan YouTube yang tidak boleh menyebutkan secara vulgar istilah-istilah seperti itu teman-teman. Ini dia videonya dari anggota DPR RI, coba kita simak dulu ya. Ini ada tulisannya, mendesak penista agama segera minta maaf. Jadi kelakuan si Panci itu dianggap penistaan agama. Si Coba Panci, kita lihat dulu nih. Ribuan DM masuk ke media sosial saya mendesak untuk Isa Zega alias Sahrul alias Mami Online untuk segera dipenjarakan karena telah menistakan agama. Jadi nama pancinya Isa Zega, tapi nama aslinya Syahrul. Itu adalah Syahrul gitu ya. Dan saya miris, saya pikir Isa Zega bertaubat, meminta maaf kepada publik, tapi justru dia menantang semua pihak yang mendesaknya untuk segera diadili, untuk segera dipenjarakan karena menistakan agama. Kami meminta kepada penegak hukum, kepada kepolisian, kepada pemerintah yang terkait dengan hal ini untuk bagaimana menyelamatkan akidah, untuk menyelamatkan marwah bangsa kita, untuk menyelamatkan hati masyarakat kita yang sebagian besar adalah warga muslim yang merasa tersakiti dengan tingkah laku yang dilakukan oleh si Sahrul alias Mami Online ini. Saya telah mengantongi nama travel yang telah memfasilitasi dan memberangkatkan si Sahrul ini. Nah, ini juga penting nih. Pihak jasa travelnya yang perlu dilihat juga. Yang perlu bisa membiarkan orang seperti ini berangkat ke tanah suci Mekah dalam keadaan terlaknat seperti itu. Laki-laki menyerupai perempuan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapain itu pihak travelnya membiarkan itu? Apakah pihak travelnya cuma mikirin uang doang, nggak mikir di balik ini ada penistaan agama nantinya? Ya, jadi pihak travelnya ini harus bertanggung jawab juga. Alhamdulillah Pak Mufti Anam selaku anggota DPR ini sudah mengantongi siapa pihak travelnya. Coba kita simak lagi nih ya. Online ini, saya telah mengantongi nama travel yang telah memfasilitasi dan memberangkatkan si Sahrul ini. Nah, karena kami lihat bahwa travel ini adalah bagian yang terlibat dalam proses penistaan agama itu. Ya, bagian penting malah. Maka kami minta travel ini meminta maaf kepada publik dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. Peringatan keras untuk Isa Zega. Bahkan ini peringatan terakhir dari saya untuk Isa Zega. Jika dalam waktu 2 kali 24 jam Isa Zega alias Sahrul
tidak membatalkan proses ibadah umrohnya, tidak pulang ke Indonesia dalam waktu 2 kali 24 jam, saya yang akan mewakili secara langsung masyarakat Indonesia untuk melaporkan penistaan agama ini ke penegak hukum, agar kemudian diproses secara hukum, karena satu-satunya yang akan menghentikan apa yang dilakukan oleh Isa Sega ini, yang sudah berulang kali dilakukan ini, hanya penegakan hukum. Setuju. Nah, betul ya. Iya. Ini penegakan hukum harus ditegakkan terhadap orang-orang seperti ini agar tidak terulang-ulang lagi, agar tidak ada panci-panci lainnya yang melakukan hal yang sama, teman-teman. Karena berdasarkan jejak digital yang ada, berdasarkan informasi yang beredar, si Panci Eza Zeka ini, dia itu bukan 1 kali melakukan hal tersebut, sudah 3 kali, teman-teman. Bapak-bapak Kementerian Agama, saya ralat ya, ternyata Waria Isa Zega itu sudah umroh kali ketiga dan selalu lolos, Pak. Kali ini tolong Pak, demi menegakkan keadilan tentang undang-undang atau tentang kejahatan penistaan agama itu, Pak, harus ditegakkan, Pak. Ya, jangan tebang pilih. Masa Indonesia kalah sama Waria? Apalagi Warianya begitu lagi bentukannya, ya Allah. Ayo Pak, kasihan Pak orang-orang yang udah pada di penjara gara-gara penistaan agama, Pak. Ini yang udah jelas-jelas di biji mata, udah bukan penistaan agama lagi, Pak. Dimain-maininnya pula itu agama. Kasihan Pak, perempuan-perempuan yang lagi umroh itu jadi batal gara-gara dia juga umrohnya itu nggak sah, karena kalau ambil mikot di Mekah dia harus menjadi seorang laki-laki, pakai baju ihram, kelihatan tuh keteknya kemana-mana. Ini enggak nih, tolong Pak tindak lanjuti. Terima kasih. Banyak yang protes Isa Zeka ini ya, di sosial media udah viral banget, teman-teman. Yang saya masih belum bisa habis pikir itu kok bisa sampai lolos 3 kali. Ya kalau 1 kali mungkin kita masih bisa katakan mungkin kecolongan tuh jasa travelnya. Tapi kalau sampai 3 kali ya. Wah, ini doyan namanya. Ini ada kong kali kong sama jasa travelnya. Dugaan saya begitu. Dan anehnya teman-teman, tanggapan si Panci ini ketika sudah banyak yang mengecam seperti ini. Coba kita lihat ya. Ini sombong banget dia, songong banget. Jadi menantang gitu ya. Tanggapan Isa Zega soal umroh. Hal lagi yang Mami kasih tahu ke kalian kan. Ya, dia mau disebut mami ya. Kalau ditakdirkan jadi bapak-bapak, jadi laki-laki nggak usah lah ya. Jadi mami-mami ngapain? Dan itu kan netizen dan juga rombongan Wegom dan yang lainnya kan tidak bisa berbuat apa-apa tuh tentang Mami ibadah umroh. Udah diam aja gitu ya, nikmati gitu. Cuma aja kalian mau mention si A, mention si B, kalian tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, lebih baik kalian berdoa gitu. Setiap ada postingan Mami berdoa, apalagi yang Mami posting itu Ka'bah ya, Baitullah, Madinah, Masjid Nabawi, Hajar Aswad, Ka'bah. Itu kalian harusnya berdoa memohon kepada Allah bagi yang umat Islam, memohon kepada Allah untuk supaya cepat diberkatkan ibadah umroh. Ambil sisi positifnya. Kalaupun ada sisi negatifnya dari Mami Online, jangan ditiru ya. Jangan ditiru, ambil sisi positifnya, ambil baiknya gitu ya. Gak usah mengadili ya. Kamu gak berhak mengadili, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut mengadili manusia. Kamu hanya manusia seonggok botol ya, seonggok botol ya, panjangannya tahu lah ya. Jadi gak usah ya, jadi yang memprotes si Iza Zeka ini dikatakan manusia seonggok botol. Katanya kalian tahu lah ya kepanjangannya botol itu apa. Astagfirullah, ini orang ya. Astagfirullah. Dan dia bilang begini nih, coba ya dengerin. Gitu ya. Gak usah mengadili ya. Kamu gak berhak mengadili, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut mengadili manusia. Ya betul, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengadili manusia. Allah yang membuat aturan, dan Allah sudah membuat sebuah aturan. Kodrat sebagai laki-laki ya jadilah laki-laki, perempuan jadilah perempuan gitu. Jadi bukan kami yang mengadili, bukan kami yang membuat aturan. Ini sudah aturannya Allah bahwa laki-laki dilarang menyerupai perempuan, perempuan dilarang menyerupai laki-laki. Dan Anda itu Pak Syahrul ya yang pakai kerudung ini, Anda itu tidak dilarang umroh. Silahkan aja kalau Anda punya banyak uang, umroh berkali-kali silahkan. Tapi jadilah sesuai kodratnya. Jika Anda laki-laki, ya berpakaianlah layaknya laki-laki. Dan kelakuan Anda itu kalau ketahuan pihak Masjidil Haram, ketahuan pihak Masjidil Nabawi, ketahuan kerajaan Arab Saudi, yang malu bukan Anda sendiri, tapi satu seluruh negara Indonesia malu. Perlu diketahui, jamaah haji Indonesia ini sudah banyak yang disindir oleh ulama-ulama di Arab Saudi. Karena ada yang suka selfie lah, ada yang suka ini. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya video tentang terkait masalah ini ya, seorang Panci yang dimana Panci ini malah pergi umroh ke Tanah Suci
tapi dengan memakai yaitu baju wanita. Nah, seperti inilah ya teman-teman yang membuat malu ya, yaitu negara kita Indonesia ini sudah viral ya teman-teman ya. Dan kasihan nih kaum muslimin yang masih awam, nanti dikhawatirkan nanti bisa terikut-ikut seperti mereka. Dikira hal itu boleh, dan ini tidak boleh dalam agama Islam, bahwasanya laki-laki itu tidak boleh menyerupai wanita dan wanita tidak boleh menyerupai laki-laki. Apalagi ya seorang itu panci yang berpakaian perempuan memakai hijab di tanah suci melakukan demikian. Jelas-jelas ini adalah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun alasannya mereka itu mengatakan bahwasanya sedang beribadah, tapi kodratnya laki-laki ya jelas laki-laki, perempuan ya perempuan. Dan ini akan mengundang yaitu murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.